4 months after President Trump announced his plan to shake up the global economy on his self-styled Liberation Day, he's imposed new tariffs on dozens of countries which haven't reached a trade deal with the US. Global stocks have dropped in the last 30 minutes. The US stock market has opened lower following falls in Europe and Asia as well. Lupakan narasi soal keadilan tarif. Itu terlalu sopan. Itu bukan cerita sebenarnya. Realitasnya jauh lebih brutal. Ini bukan cerita tentang negosiasi. Ini adalah cerita tentang bagaimana hampir seluruh dunia dipaksa menelan pil pahit di bawah ancaman tarif ekstra tinggi. Gua akan membongkar 3 lapisan realitas di balik tarif resiprokal Trump, gelombang tarif terbesar sejak 1930-an. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Mereka bilang tarif baru ini adalah tarif resiprokal demi keadilan. Mereka bilang negara-negara berhasil menawar angka yang lebih rendah. Mereka bilang pasar hanya berespon sementara. Itu semua omong kosong. Itu adalah narasi manis yang mereka suapkan ke tenggorokan lo. Sebuah dongeng sebelum tidur untuk meninabobokan lo, sementara fondasi ekonomi global sedang retak. Tapi hari ini gue akan paksa lu bangun. Gue akan tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung propaganda itu. Ini bukan soal keadilan. Ini soal ilusi. Dan ilusi ini harganya sangat mahal. Lu pikir ini sekadar perang tarif? Bukan. Ini adalah permainan psikologis tingkat tinggi. Caranya gampang. Ancam lawan lo dengan pukulan sekeras baja, lalu pukul dia hanya dengan balok kayu. Dia akan berterima kasih karena tidak dipukul pakai baja. Begitulah Trump melancarkan revolusi tarif. Dia menggembar-gemborkan tarif sampai 70% untuk memaksa negara-negara bernegosiasi, lalu menandatangani perintah eksekutif yang menaikkan tarif menjadi 10% sampai 41% untuk 69 negara, mengerek tarif efektif Amerika Serikat menjadi sekitar 18% dari rata-rata 2,3% tahun lalu. Publik disuguhi narasi. Lihat, ini sudah turun jauh dibanding ancaman awal. Tapi 18% tetap 7 kali lipat dari era sebelum perang dagang. Ini bukan diskon. Ini lonjakan yang dibungkus pita hadiah. Plot twist pertama. Shock terapi yang disulap menjadi keadilan. Lo mungkin dengar bahwa Kanada hanya terkena tarif 35%, Brasil 50%, India 25%, Taiwan 20%, dan Swiss 39%. Angka-angka ini dikemas sebagai kompromi. Faktanya, kenaikan tersebut setara merantai perekonomian negara-negara itu. Swiss bahkan menyebut tarif 39% itu sebagai kejutan besar bagi industri ekspornya. Pasar pun langsung bereaksi. Dow Jones anjlok 1,23%, S&P 500 turun 1,6%, dan Nasdaq rontok 2,24%. Ini bukan gejolak kecil. Ini gempa tektonik yang menandakan investor tidak percaya dengan janji tarif resiprokal. Tapi rumah kartu ini belum selesai dibangun. Detail tarif baru ini bahkan belum jelas. Perintah eksekutif menyisakan banyak area abu-abu. Aturan asal barang yang bisa memicu tarif 40% bagi eksportir yang diduga menyamarkan asal produk. Tarif-tarif ini akan berlaku pada 7 Agustus, namun petunjuk pelaksanaannya masih samar. Ini bukan perjanjian tertulis. Ini ancaman terbuka yang memberikan pemerintah ruang untuk menambah hukuman kapan saja. Terapi kejut ini telah memicu gelombang kepanikan. Tapi itu baru permulaan. Plot twist kedua, perpecahan and favoritisme. Ancaman terbesar bagi sistem perdagangan global bukan hanya datang dari Amerika Serikat. Ancaman terbesar datang dari perpecahan yang diciptakan oleh sistem tarif selektif ini. Trump membuka pintu tawar-menawar bilateral. Kanada dikenakan tarif 35%, tetapi Meksiko lolos dari tarif 30% setelah panggilan telepon antara Trump dan Presiden Claudia Sheinbaum. Sekitar 85% ekspor Meksiko kebal karena memenuhi aturan USMCA, sementara sektor baja dan aluminium tetap dipukul 50%. Presiden Meksiko bahkan merayakan panggilan itu sebagai sangat baik. Ini bukan kebijakan. Ini favoritisme.
Negara yang patuh diberi hadiah, negara yang dianggap bandel seperti Kanada yang dikritik karena gagal bekerja sama dihukum. Lalu lihat Brasil. Karena menuntut mantan Presiden Jair Bolsonaro, Brasil dihukum tarif 50%. Namun sektor pesawat, energi, dan jus jeruk dikecualikan. Ini sinyal, hukuman bisa dinegosiasikan jika mau berkompromi di isu lain. India, mereka dikenakan tarif 25% karena menolak membuka sektor pertanian mereka dan karena membeli minyak Rusia. Trump bahkan mengancam hukuman tambahan yang tidak disebutkan. Rupiah langsung melemah, oposisi India marah, dan pemerintah bersumpah melindungi petani. Sekali lagi, tarif menjadi senjata untuk mengintervensi kebijakan domestik negara lain. Anehnya, beberapa negara Asia Tenggara malah bersyukur. Tarif mereka turun dari ancaman 36% menjadi sekitar 19% sehingga menyeimbangkan lapangan permainan di kawasan dan membantu menjaga daya saing. Menteri Keuangan Thailand menyambut penurunan ini karena membantu investor dan membuka peluang baru. Tapi mari jujur, 19% masih jauh lebih tinggi dari tarif rata-rata pra-perang dagang. Mereka bersyukur bukan karena tarif itu adil, tetapi karena ancaman sebelumnya lebih buruk. Ini permainan psikologis yang sama, ancam dulu setinggi langit, lalu buat konsesi sedikit, sehingga korban mengucap terima kasih. Inilah bagaimana perang tarif ini memecah belah. Negara-negara berebut mendapatkan pengecualian, bahkan jika itu berarti mengorbankan sektor lain atau isu politik. Solidaritas multilateral hancur. Ini membuat setiap negara semakin rentan terhadap tekanan bilateral berikutnya. Plot twist ketiga, ketidakpastian dan kebangkitan pesaing. Tarif adalah pukulan pertama. Pukulan kedua datang dari ketidakpastian panjang yang diciptakannya. Perintah eksekutif memberi wewenang untuk memungut tarif 10% sampai 41% pada 69 negara. Tapi detail teknis, pengecualian, dan denda transshipment belum jelas. Ini mendorong perusahaan dan investor hidup dalam ketakutan. Pasar saham jatuh bukan hanya karena tarif, tetapi karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ketidakpastian ini sudah memicu inflasi di dalam negeri Amerika. Data Departemen Perdagangan menunjukkan harga perabot rumah tangga dan peralatan tahan lama melonjak 1,3% pada Juni, kenaikan terbesar sejak Maret 2022. Harga pakaian dan sepatu naik 0,4%. Tarif yang dirancang untuk melindungi pekerja malah memukul kantong konsumen. Tidak ada pemenang dalam konflik perdagangan ini. Para analis menegaskan bahwa meskipun beberapa negara mendapatkan syarat lebih baik, dampak keseluruhan terhadap pertumbuhan ekonomi tetap negatif. Winemaker di Jerman mengatakan tarif menyakiti Amerika dan Eropa. Lapangan kerja dan keuntungan di kedua sisi akan terpukul. Inilah sebabnya perusahaan Eropa mulai mencari celah hukum seperti First Sale Rule untuk menghitung tarif berdasarkan nilai di pabrik, bukan harga jual eceran. Mereka terpaksa menjadi kreatif demi bertahan hidup. Dan ada konsekuensi strategis jangka panjang. Seperti yang terjadi pada perang dagang Amerika Serikat dengan Eropa sebelumnya, tarif ini memaksa mitra dagang untuk memikirkan kembali ketergantungan mereka pada pasar Amerika Serikat. Dengan ancaman tarif sewaktu-waktu, negara-negara mulai mengalihkan perdagangan mereka ke tempat lain, dari Mercosur ke Asia Selatan hingga Afrika. Meksiko mempercepat negosiasi perjanjian baru dengan Uni Eropa. India menjajaki pasar Afrika. Brasil mencari pembeli baru untuk komoditasnya selain Amerika Serikat. Negara-negara Asia Tenggara yang kini hanya dikenai tarif 19%, menggunakan momentum ini untuk meningkatkan integrasi regional dan memperkuat rantai pasok mereka sendiri. Sementara itu, Washington berharap bisa menandatangani perjanjian besar dengan China sebelum batas waktu 12 Agustus. Pejabat Amerika Serikat mengatakan mereka melihat kemajuan, tetapi dunia sudah belajar. Kesepakatan dapat berubah sewaktu-waktu. Kepercayaan adalah korban pertama dalam perang tarif. Begitu rusak, dia sulit diperbaiki. Inilah ironinya. Dengan mencoba menekan dunia melalui tarif, Washington justru mendorong lahirnya pesaing-pesaing baru. Seperti di thriller geopolitik, sang penguasa yang mencoba mempertahankan dominasi, malah memantik proses yang akan menggerogoti kekuatannya sendiri.
Kesimpulan, jika tatanan dunia lama sedang dihancurkan, siapa pemenang sebenarnya? Bukan Trump yang kemenangannya rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Bukan Kanada, India, Brasil, atau Swiss yang harus membayar mahal untuk pelajaran ini. Bukan Asia Tenggara yang lega sebentar tapi tetap tercekik. Pemenang sebenarnya adalah ketidakpastian itu sendiri. Sistem perdagangan global yang kita kenal dibangun di atas aturan, perjanjian, dan kepercayaan sedang dibakar. Dalam kekacauan, selalu ada pihak yang diuntungkan. Spekulan, negara yang siap bergerak cepat, perusahaan yang bisa memutar jalur pemasok. Mereka membeli aset murah saat pasar panik. Mereka membuat aliansi baru ketika orang lain masih bingung. Mereka menjadi raja di era baru yang liar. Kemenangan tarif ini telah membuka kotak Pandora, kepercayaan hancur, aturan diabaikan. Dan kita semua sedang didorong menuju era yang lebih liar, lebih tidak terduga, di mana satu-satunya hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Jadi lain kali lo baca berita soal tarif atau perang dagang, jangan tanya siapa yang menang. Itu pertanyaan yang bodoh. Tanya, apa yang dihancurkan dalam prosesnya? Karena dalam perang tarif ini, yang dipertaruhkan bukan lagi cuma angka pajak. Yang dipertaruhkan adalah tatanan global itu sendiri. Dan dalam pertaruhan sebesar itu, biasanya kita semua yang kalah. Sekarang lu pilih mana? Mau ikut merayakan kesepakatan tarif ini atau mau jadi orang yang siap-siap saat badai datang? Tulis di komentar, gua tunggu di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombatis lainnya. Dan jangan lupa tetap cerdas. Kesuksesan pasti akan kau raih, percayalah.